Halo teman-teman, balik lagi dengan SBIM di sini. Di video kali ini, gue akan analisis One Piece chapter 1111. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Di awal chapter, kita diperlihatkan bahwa Mars berhasil menembus Frontier Dome atau lapisan kubah yang melindungi Labo Face. Jika kita perhatiin, sepertinya Mars menggunakan Hoshoku Haki tingkat tinggi di sini karena muncul petir hitam. Selain itu, kalian harus lihat nih reaksi Jinbe ketika merasakan haki dari Mars. Reaksinya benar-benar shock banget. Coba kalian bandingin reaksinya ketika Jinbe merasakan haki milik Shanks yang kita semua tahu jadi salah satu karakter dengan haki terkuat sejauh ini. Reaksi Jinbe itu santai banget. Asumsi gue di sini haki milik Gorosei sepertinya kuat banget dan ada di level yang berbeda. Hal menarik lainnya adalah Mars menggunakan paruhnya untuk menghancurkan Frontier Dome mirip seperti burung woodpecker. Nah, fun fact, pada roman mitologi burung woodpecker itu dianggap suci di planet Mars dan diketahui mempunyai kekuatan dewa. Selain yokai Tsumade, apakah Oda terinspirasi juga nih dari roman mitologi ini? Oke, kita lanjut. Untuk yang pada lupa, tujuan Mars menuju Labo Face adalah untuk melanjutkan salah satu misi Saturn, yaitu pertama membawa York dan kedua membawa power plant atau energi untuk membuat Mother Flame. Nah, karena di dalam basement Labo Face juga ada Seraphim, kemungkinan Mars juga bisa mengontrolnya untuk membantu penyerangan. Jika ini terjadi, Egghead makin kacau karena seperti yang kalian tahu, Seraphim ini juga OP banget. Lanjut, pada panel ini kita bisa melihat Mars bertemu dengan Lucci dan mengenalinya. Hal yang menarik di sini adalah reaksi Lucci ketika melihat wujud Mars. Jika diperhatiin, Lucci bahkan tidak mempertanyakan siapa orang di balik wujud Itsumade ini. Apakah mungkin Lucci mengetahui bahwa Gorosei itu bisa berubah jadi sosok iblis? Atau Lucci bisa mengenalinya karena suara dari Mars dalam sosok Itsumade? Gimana menurut kalian? Selain itu, hal yang bikin gue cukup terharu di sini adalah walaupun Lucci terkenal sangat kejam, dia tuh masih peduli banget sama rekannya Kaku dan bahkan meminta Mars untuk menolongnya. Ketika Mars menolak permintaan Lucci, kita bisa mengetahui bahwa sifat dari setiap Gorosei sepertinya sama, yaitu selalu menyebut rakyat di bawahnya sebagai serangga, sama seperti Saturn. Oke, kita lanjut ke pertarungan antara Luffy, Dory, dan Brogy versus Saturn dan juga Topman War Curie. Pada chapter ini, kita diperlihatkan beberapa jurus baru dari Gorosei. Topman War Curie menunjukkan jurus baru berupa raungan yang dikombinasikan dengan Hoshoku Haki level tinggi. Selain itu, Saturn juga bisa mengeluarkan bola-bola dari mulutnya yang ternyata adalah bom. Jurus ini berhasil ditangkis oleh Luffy dan berbalik ke Gorosei. Tetapi seperti yang kalian lihat, ledakan tersebut tidak melukai Gorosei sedikit pun. Jadi sepertinya semua Gorosei juga memiliki kemampuan untuk meregenerasi tubuhnya. Jadi kalau gue bisa simpulin sejauh ini, Gorosei memiliki kekuatan. Pertama, berubah menjadi sosok iblis, memiliki kemampuan regenerasi, memiliki special unique powers, contohnya Nasjuro dengan tebasan es, Saturn dengan racun, dan Topman dengan raungan. Terakhir, mereka juga memiliki Hoshoku Haki dengan level yang sangat tinggi. Oke, sebelum lanjut ke panel berikutnya, kita coba balik ke chapter-chapter sebelumnya dulu, di mana Saturn dan Kizaru baru sampai di Egghead. Ingat nggak kalian ketika Saturn pertama kali sampai di Egghead, Kizaru meminta prajurit angkatan laut untuk selalu memeriksa makanan yang akan diberikan ke Saturn agar terhindar dari racun. Dari dialognya, Kizaru ini bukan kayak basa-basi, dia terlihat sangat hati-hati. Bingung nggak kalian kenapa Saturn takut banget sama racun padahal dia bisa melakukan regenerasi pada tubuhnya jika terluka? Apakah ini hint dari Oda bahwa cara mengalahkan Saturn adalah dengan racun atau menyerangnya dari dalam? Oke, kita lanjut ke panel berikutnya ya. Di sini kita diperlihatkan Topman War Curie menyerang Dory dan Brogy dengan taringnya. Untuk menahannya, kita bisa melihat Dory dan Brogy menggunakan Sun Shield Svalin. Pada Norse mitologi, perisai Svalin ini juga digambarkan memiliki logo seperti matahari yang sangat sering kita lihat sebagai simbol di kerajaan yang berhubungan erat dengan abad kekosongan dan Joy Boy. Contohnya ada Skypiea, Alabasta, Fishman Island, Wano, dan sekarang Elbaf. Apakah kerajaan-kerajaan ini merupakan aliansi Joy Boy pada saat abad kekosongan karena logo-logo tersebut menggambarkan matahari yang merujuk pada Sun God Nika? Nah, masih pada di pertarungan yang sama, pada panel ini kita juga bisa melihat Luffy mengambil sebuah pohon lalu menggigitnya hingga berubah menjadi baseball bat. Sepertinya Oda emang mau bikin Gear 5 ini sangat-sangat kartunis karena adegan merubah sesuatu dengan menggigit objek itu sering banget ditampilkan di adegan kartun klasik seperti Tom and Jerry. Hal ini juga terjadi di chapter sebelumnya ketika Luffy menyerang Saturn dengan jurus down symbol yang mirip banget dengan adegan Tom and Jerry yang ini.
Nah, selain itu, kalau diperhatiin, baseball bat Luffy memiliki angka 56. Seperti yang kalian tahu, angka 56 ini juga muncul di baju Luffy ketika masih kecil dan ketika di Egghead. Dalam bahasa Jepang, angka 5 bisa dibaca go, sedangkan angka 6 jika menempel dengan angka 5 bisa dibaca dengan mu. Jadi, jika disatukan akan memiliki arti gomu yang merujuk pada Gomu-Gomu, buah iblis Luffy sebelum diganti menjadi Hito-Hitonomi. Selain itu, dalam numerologi, angka 56 memiliki arti hubungan atau relationship dan kebebasan. Hal ini sangat cocok dengan karakter Luffy sekarang. Nah, lanjut pada panel ini kita bisa melihat Kizaru yang sepertinya secara mental udah lelah banget karena dipaksa membunuh teman-temannya sendiri. Pada momen ini makin memperkuat prinsip unclear justice atau keadilan yang gak jelas yang diadopsi oleh Kizaru. Menurut Vivre Card, Kizaru memiliki prinsip unclear justice karena dia nggak bisa menentukan pilihan ketika melihat Akainu dan Aokiji bermusuhan. Akainu memiliki prinsip absolute justice sedangkan Aokiji kebalikannya. Nah, karena Kizaru ini malas mikir dan bingung, akhirnya dia mengambil prinsip di tengah-tengah Akainu dan juga Aokiji, yaitu unclear justice atau keadilan yang gak jelas. Dampaknya baru kerasa sekarang ketika otak dan hati Kizaru menjadi gak sinkron karena memiliki prinsip yang gak jelas. Otaknya gak bisa menolak untuk membunuh teman-temannya karena diperintah oleh Gorosei. Tetapi di satu sisi, hatinya juga gak bisa bohong untuk menutupi kesedihannya. Oleh sebab itu, di dialog ini, Kizaru meminta untuk beristirahat karena dia sedang merasakan luka yang sangat dalam. Jujur, Kizaru ini tuh kasihan banget gitu. Oke, di akhir panel, secara tiba-tiba kita bisa melihat Iron Giant aktif kembali setelah 200 tahun. Hal yang menarik di sini adalah momen ketika Iron Giant meminta maaf ke Joy Boy. Apakah Iron Giant pernah melakukan kejahatan besar juga seperti Zunesa pada masa lalu? Dan apakah mungkin Iron Giant dan Zunesa adalah anggota dari kelompok Joy Boy atau Joy Boys nakama? Jika iya, kita bisa cocok logi di sini karena tipe anggota Luffy dan Joy Boy cukup mirip. Iron Giant mirip Franky sebagai robot, Zunesa mirip Chopper sebagai hewan peliharaan, dan Noah itu Sunny yang merupakan kapal. Hal menarik lainnya adalah kita sekarang tahu bahwa Iron Giant lebih besar dari Giant biasa. Bahkan Angkatan Laut mengatakan bahwa Iron Giant seperti Titan di tengah neraka. Hal ini jadi memperkuat teori gue sebelumnya tentang Uranus adalah Iron Giant. Karena pada mitologi Yunani, Uranus adalah ayah dari Titan. Gimana menurut kalian tentang analisis dan teori pada chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Oh iya, info tambahan buat yang belum tahu kalau One Piece akan libur selama 3 minggu karena Oda mau istirahat. Jujur menurut gue ini kabar baik supaya Oda punya waktu lebih untuk memperhatikan kesehatannya. Jadi analisis chapter dari gue juga otomatis akan libur dulu. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan